Kalau bicara soal Anies Baswedan kayaknya nggak ada habisnya. Ini salah seorang politisi yang gemar banget ngepot. Kayak emak-emak bawa motor metik. Sennya ke kiri, dia bawa belok ke kanan. Kayak gitu. Kadang-kadang bikin orang bingung. Penanggulangan atas curah hujan ada dalam kendali kita. Tetapi curah hujan tidak dalam kendali kita. Bukan Anies kalau nggak bisa ngepot-ngepot kayak gitu. Nah, tengah suasana kayak gitu tuh, kemarin dia ngepot lagi. Kenapa? Anies kucak-kucuk datang ke Kelenteng atau Vihara Dharma Jaya Towasibeo minggu lalu. Ia menyalakan dupa kayak sedang melakukan ritual di kelenteng itu. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa Anda di tempat ibadah orang lain? Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Dizayyib, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Jujur secara pribadi saya tidak menyalahkan Anies Baswedan. Karena apa? Dia politisi. Dia akan merangkul semua orang. Meskipun bagi saya aneh. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Maksudnya sih jelas ya, pesan politik yang mau disampaikan jelas. Bahwa Anies ini adalah sosok yang plural, sosok yang menghargai perbedaan. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Mana toleransi, mana toleransi. Tapi ya itulah politisi. Dia akan merangkul semua orang. Kemudian di sisi lain dia mengembangkan politik identitas. Masih ingat kan Pilgub 2017? Dia mengembangkan politik identitas. Ingat dong, waktu dia mau naik ke kursi gubernur DKI Jakarta, ada ayat dan mayat yang dipolitisasi. Bagaimana orang Islam yang tidak sepaham dengan kelompok dia itu benar-benar termarginalkan. Apalagi ketika Anies sudah memenangkan pertarungan Pilkada Jakarta, dia nggak cukup untuk membuat gesekan sosial yang terlalu kuat. Saya ingat pidato pertamanya ketika ia naik sebagai gubernur DKI Jakarta. Waktu itu ujuk-ujuk nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Anies bicara soal pribumi. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan, dan dia bisa saja menunggangi isu-isu agama untuk kepentingan politiknya, dan dia bebas saja bergerak ke sono ke sini. Susah sekali menelaah dengan akal sehat orang-orang seperti Anies Baswedan dan kawan-kawan. Tapi itulah politik. Anies kembali menjadi perbincangan ketika sebuah video dirinya mengunjungi sebuah kelenteng viral. Dalam video tersebut dia terlihat memasang hiu atau dupa. Anies mau ngapain juga tidak akan menjadi perbincangan super panas. Mau pasang dupa pun tidak akan ada perdebatan serius. Lain ceritanya kalau Jokowi yang melakukan ini, bisa jadi bahan gorengan kelompok sebelah selama berminggu-minggu. Video Anies tersebut dicibir lantaran sebagian netizen menganggap Anies Baswedan disebut melakukan berbagai cara demi Pilpres 2024 hingga bertentangan dengan akidah Islam. Kalau menurut Lius Sungkarisma atau pendukung sejati, yang Anies lakukan itu bukan untuk menyembah atau sembahyang. Anies datang dan berkunjung ke vihara dengan kapasitas sebagai gubernur.
Kunjungan Anies ke vihara sebagai bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta karena pengurus vihara selama ini kerap membantu dalam menyukseskan vaksinasi di Jakarta. Lius menegaskan dalam ritual agama di vihara atau kelenteng ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sembahyang, yakni pembakaran dupa, kertas emas, dan lilin. Ketiga ritual itu wajib dilakukan dalam sembahyang di vihara maupun kelenteng, kata Lius. Dan Anies tak melakukan ketiga hal itu. Jadi apa yang dilakukannya tak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ritual sembahyang. Ini hanya bentuk penghormatan saja, kata Lius. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anies mah santai saja. Kalau Jokowi yang lakukan itu mungkin bisa lain lagi ceritanya. Nah, hujatannya akan merajalela, Somad akan tampil mengatakan ini kafir, murtad, segala macam. Mereka mengkritisi semua apa yang dilakukan Presiden Jokowi, apapun yang dilakukan oleh Presiden. Kalau Anies berkunjung ke tempat ibadah agama lain sudah sering dilakukan, tapi kalau memasang dupa sepertinya baru kali ini dia lakukan. Kita tidak bicara apakah itu boleh atau tidak, tak ada urusannya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Anies melakukan itu. Maksudnya sih jelas ya, pesan politik yang mau disampaikan jelas bahwa Anies ini adalah sosok yang plural, sosok yang menghargai perbedaan. Buktinya dia nggak mengkafir-kafirkan tuh, dia datang ke kelenteng untuk menyalahkan dupa seperti orang melakukan doa di sana, nggak ada masalah. Banyak yang mengaitkan ini dengan upaya untuk mencari dukungan untuk tahun 2024 nanti. Terlepas apakah memang itu niatnya atau bukan, publik sudah keburu membentuk opini sendiri-sendiri. Tapi mari kita analisis, anggap saja atau asumsikan Anies sedang menggalang dukungan untuk dirinya. Anies pastinya berusaha merangkul semua pihak. Publik sudah terlanjur tahu kalau dulu Anies secara tak langsung dekat dengan Rizik dan gerombolannya. Sayangnya saat ini Anies tak bisa mencari dukungan ke sana lagi. Kelompok tersebut akibat arogansi mereka sendiri diobrak-abrik oleh pemerintah di awal tahun ini. Imam besarnya pun juga dipenjara 4 tahun, jadi bisa dianggap orang ini absen bikin meriah Pilpres 2024. Merangkul semua umat mayoritas pun rasanya tidak bisa. Biasanya suara ini terpecah antara pendukung Jokowi dan yang bukan. Pendukung Jokowi bisa dipastikan tidak akan mendukung Anies. Yang tidak mendukung Jokowi setidaknya juga lumayan sebelah karena Anies terbukti membuka mata banyak orang akan ketidakmampuannya bekerja. Ada sebagian yang sudah menyesal memilih Anies. Jadi kalau melihat kunjungan Anies ke kelenteng sebenarnya hal yang biasa. Tapi karena memasang dupa jadi sedikit lebih luar biasa. Apa maksud dari itu semua? Kalau niat ingin mencari popularitas rasanya agak berlebihan sekali. Di satu sisi dia melakukan itu mungkin saja untuk menghapus stigma dengan kegiatan politik lamanya. Kegiatan politik yang memang menjadikan warga Tionghoa sebagai pesakitan. Wong memang begitu kok kampanye-kampanye yang pada saat dia menang. Tapi pada saat yang bersamaan ketika dia ingin menampilkan citra pluralisme, ketika dia ingin menampilkan citra yang sangat moderat, sangat menghayati kebinekaan, ia juga dekat dengan FPI. Seolah-olah yang ini pingin dirangkul, yang ini pingin dirangkul. Padahal dua-duanya itu nggak mungkin bisa dirangkul. Kenapa? Yang satu nggak suka dengan kelompok yang lain. Ini yang terjadi. Jadi itu seperti memberikan sinyal baru bahwa iya, orang Anies Baswedan bisa saja bermanuver politik menggunakan simbol-simbol agama, baik simbol agama Islam maupun simbol agama Konghucu. Publik juga tidak akan terpengaruh lagi untuk kedua kalinya. Anies sudah terkenal dengan pencitraannya yang kadang tidak kenal malu, seperti memakai prinsip jalan terus dengan menutup telinga. Tak peduli apa kata orang lain, pede saja. Kita semua tahu masa jabatan Anies tinggal setahun lagi. 1 tahun sebenarnya terasa cepat. Anies butuh mengerjakan banyak hal dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi jangan heran kalau dia akan melakukan apapun yang tidak tertebak atau yang tidak pernah disangka akan dilakukannya. Ini wajar, namanya juga sedang mempromosikan diri meski klaim mengatakan tidak ada niat apapun di balik tindakannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.